Saya mengkritik seandainya para pemberi fatwa ini memfatwakan untuk menghindari, menjaga agar tidak tertular, ini memfatwakan untuk seluruh umat muslim diwajibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'da. Hadirat al-muhtaramin, pemirsa channel kami dimanapun saudaraku berada, kembali berjumpa dengan kami Dai Alam, yang setelah beberapa hari ini kami tidak sempat mengupload video mengenai di mana saat ini sedang booming berita wabah sedunia. Maka untuk kali ini saya akan mencoba memberikan suatu tips ataupun memberikan satu cara agar kita sebagai kaum muslimin ataupun kita sebagai warga masyarakat Indonesia tidak panik dan tetap hati-hati. Jadi tidak panik, tidak takut, tapi tetap teliti, hati-hati dan dalam kewaspadaan. Maka saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah, simak terus apa yang ingin saya sampaikan ini sampai akhir, sehingga kita bisa mengambil berkah dan manfaatnya bersama. Mengingat saudaraku, untuk saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia digemborkan, dihebohkan, pemikiran bahkan bisa dikatakan dikacaukan atau bahkan ditakutkan oleh satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beberapa ulama mengatakan tentara Allah yang sedang mewabah dalam kehidupan dunia ini. Tidak cuma di Indonesia sekarang, bahkan banyak, dan di Indonesia cenderung meningkat, ya, cenderung meningkat akan orang-orang yang terkena penyakit ini. Sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar agar kita hilang rasa takut di dalam diri terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat kita tetap dalam kewaspadaan, ketelitian dan kehati-hatian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ayat ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162, yang kurang lebih artinya adalah Allah menyuruh kita untuk mengucapkan inna sholati, sesungguhnya sholatku, hidupku, dan seluruh apa yang kita miliki ini semuanya hanyalah untuk lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, dengan satu ayat ini kita kembali kepada jati diri kita, kita kembali kepada ruh kita kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pemirsa juga 1% minimal hilang rasa kekhawatiran. Kemudian saya akan memberikan cara untuk kita tetap bisa beribadah, ya. Kita tetap bisa beribadah mengingat ada fatwa ulama dari MUI ataupun dari Ustadz A'agim ataupun dari yang lain, di mana untuk sementara tidak diadakannya sholat Jumat secara berjamaah dan digantikan dengan sholat zuhur. Maka untuk saya pribadi, saya belum bisa mengiyakan atas fatwa ini, atas perintah ini, walaupun perintah ini didasari tidak dengan asal-asalan, tapi didasari dengan keilmuan. Cuman yang kami sayangkan adalah tidak diperjelas lokasi dan wilayah mana, sehingga menyeluruh rakyat Indonesia, menyeluruh daerah wilayah Indonesia yang mayoritas muslim, ini menjadi polemik, dan bahkan untuk orang-orang awam bisa sebagai pemicu alasan untuk tidak melakukan sholat Jumat secara berjamaah ataupun sholat-sholat berjamaah. Maka saudaraku pemirsa, walaupun sederhana apa yang ingin saya sampaikan, simak, ya. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita. Yang pertama, untuk kita terhindar dari penularan penyakit ini,
lakukan saran apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu jangan keluar atau bepergian kecuali atas urusan yang sangat penting. Jadi yang biasa suka bepergian, jalan-jalan, rekreasi, bisnis, dan lain-lain, ini mulai dikurangi. Mengingat penyebaran virus ini bukan melalui hidung, bukan melalui udara, tapi melalui bersentuhan. Kemudian yang kedua adalah, jika Anda memiliki acara yang besar, acara pertemuan, maka tundalah acara tersebut. Batalkan acara tersebut kalau perlu, atau hindari jika Anda diundang untuk acara-acara besar, acara-acara umum, pertemuan-pertemuan umum, di mana di situ berkesempatan untuk bertemu orang banyak yang dimana kita sendiri mungkin tidak kenal. Dan kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, dari dua yang disarankan oleh pemerintah ini, tentunya masyarakat yang bekerja rutinitas seperti karyawan pabrik, kemudian seperti karyawan perkantoran swasta dan lain-lain tidak bisa melaksanakan hal ini, ya, tidak, karena kepergian mereka adalah untuk rutinitas tanggung jawab dalam bekerja dan mencari nafkah. Maka saya sarankan untuk yang ketiga adalah bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan dua hal di atas ini, saran yang ketiga adalah hindari berjabat tangan dengan kebanyakan orang, hanya dengan orang-orang tertentu saja yang Anda yakin atas kesehatannya. Jadi kalau biasanya bertemu langsung salaman dan lain-lain dengan siapapun orang yang belum kita kenal, maka kita mulai menyaring, ya, kita saring. Langkah ketiga adalah hindari berjabat tangan, hindari penggunaan barang-barang milik orang lain, kecuali kita yakin atas kesehatan orang tersebut, ya. Kemudian ini yang sangat penting selanjutnya adalah yang keempat. Perhatikan khususnya untuk pemirsa muslimin, muslimat dimanapun saudaraku berada, mungkin ini terlewat dari pemikiran Anda, terlewat dari pemikiran kita. Apa itu? Perbanyaklah berwudu, ya. Saran saya yang keempat adalah perbanyaklah berwudu. Mengingat saran pertama, saran kedua, dan saran yang ketiga bagi Anda sebagai karyawan swasta, perkantoran swasta, atau pekerja swasta yang di pasar kemudian sehari keliling bekerja, ya, di lapangan, ini mungkin sangat sulit melaksanakan perintah kepala daerah atau perintah pemerintah atau fatwa daripada ulama untuk tidak bepergian, karena bersangkutan dengan pencarian nafkah Anda. Maka ambil yang keempat ini, yaitu perbanyaklah berwudu. Kalau kita menjaga sholat kita yang 5 waktu, maka kita sudah berwudu 1 hari 5 kali. Dan para ahli mengatakan, para ahli kesehatan mengatakan, yang dilansir di berita-berita banyak, menyebutkan bahwa pertama kali akan bersarang di hidung, kemudian bersarang di tangan, ya, kemudian bersarang di baju. Dan kekuatan mereka rata-rata 3-4 jam. Bertahan sebelum masuk kepada tenggorokan daerah pernapasan. Maka dengan berwudu 1 hari 5 kali, maka Anda pun sudah melakukan saran pemerintah untuk bercuci tangan, untuk membasuh wajah, dan lain-lain. Mengingat kita sebagai muslimin bahwa berwudu itu rata-rata berjarak 4 jam, ya. Rata-rata berjarak tidak lama. Maka ketika saya sarankan untuk kita semua, mari perbanyak berwudu. Bahkan kalau batal, cari masjid, cari kali, cari pancuran atau apa untuk langsung berwudu basuh. Dan perlu saudaraku ketahui bahwa di dalam berwudu ini bukan sembarangan, ya. Doa-doa dan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sangat lengkap. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh ketika
kita sedang berwudu. Ketika kita membasuh tangan saja, ajarkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ya, di saat kita membasuh, mencuci tangan saja, ini kita sudah diajarkan untuk berdoa saat berwudu. Bagaimana doanya? Allahumma ini as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Jadi kita mohon kepada Allah, tangan-tangan kita ini menjadi tangan-tangan pembawa barokah, ya, tangan-tangan pembawa kebagusan, tangan-tangan pembawa keindahan, ya. Dan kita dihindari wa'udzubika, dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minas su'mi wal halakah, dari tangan-tangan yang membawa kerusakan. Maka secara otomatis ketika kita berwudu, kita sudah mendapatkan suatu doa dan Allah sudah menghilangkan keburukan dari tangan kita. Larinya kita tidak akan membawakan penyakit kepada orang lain. Kemudian saat kita, saya singkat saja saudaraku, saat kita membasuh hidung saja. Ya, saat kita membasuh hidung, membersihkan hidung, maka ada dua cara di dalam kita berwudu membasuh hidung. Yaitu dengan cara pertama, tarik air ke dalam hidung, kemudian semprotkan melalui hidung keluar. Itu pun ada dua doa yang sudah diajarkan kepada kita. Apa doanya? Ketika kita menarik dalam hidung, air ke dalam hidung, kita diajarkan untuk berdoa. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Jadi ketika kita berwudu, kita sudah diajarkan berdoa kepada Allah. Jadi ya Allah berikanlah bau surga kepada hidungku ini, dan berikanlah ridhomu atas hambamu ini. Ini luar biasa. Kita mungkin jarang dilaksanakan atas doanya. Wudu ya wudu, ya, tapi jarang dibaca. Kemudian saat kita membuang air dari hidung, ya, nah ini juga diajarkan doanya. Allahumma ini a'udzubika min ruwahin nar wa su'id dar. Jadi ya Allah, hindarkanlah, jauhkanlah baunya neraka, hawanya neraka dariku, dan jauhkanlah juga dari keburukan tempatku ataupun keburukan rumahku. Maka secara otomatis bagi muslimin yang mau berpikir sedikit mencerna atas sebuah rahmah yang sudah Allah ajarkan dalam syariat Islam ini, kita sebagai muslimin bisa tetap mengikuti perintah daripada para pemimpin daerah ataupun siapapun, tapi kita tidak harus meninggalkan peribadatan yang bersifat wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh adalah sholat berjamaah, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasul tidak pernah sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan sholat sendiri, jadi selalu berjamaah. Bahkan saat sakit pun dia dipapah untuk ke masjid. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah yang keempat, yaitu dengan cara memperbanyak berwudu, mensucikan diri kita, membawa diri kita kepada ilahi, membawa diri kita, kesadaran hati kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah selanjutnya adalah bacalah, ya, ini ingat, bacalah di setiap bangun tidurmu ataupun di setiap munculnya matahari di pagi hari, kemudian tenggelamnya matahari di sore hari, dengan cara berdoa. Doanya bagaimana? Singkat saja, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doanya singkat saja. Jadi yang maksud daripada ayat ini adalah saya berlindung kepada Allah dari semua keburukan yang ada di dunia ini. Ya, saya berlindung
menyebut nama Allah, saya berlindung dengan nama Allah, saya berlindung kepada Allah dari semua keburukan yang ada di dunia ini. Kita nggak bisa mencari mana yang buruk, mana yang baik, maka kita cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang belum hafal atas ayat ini, maka saya pun berikan satu ringkasan dari ayat ini, yaitu satu wujud langsung melaksanakan daripada ayat ini adalah dengan cara mengucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sore pun sama. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tips yang saya sampaikan ini silahkan kita sama-sama jalankan. Maka sebagai kaum muslimin, amalan kita tetap terjaga, jamaah kita tetap terjaga, dan semuanya tetap terjaga. Jadi tidak ada ketakutan yang melebihi batas, sehingga sampai-sampai seolah-olah ketakutan ini menutup daripada amal-amal yang seharusnya dijalankan oleh kaum muslimin. Bagi pribadi saya, sebetulnya kalau boleh mengkritik, ya, kalau boleh mengkritik para MUI, kalau boleh mengkritik para pemberi fatwa, saya mengkritik. Tapi kan nggak mungkin saya mengkritik orang-orang yang berilmu. Saya hanya berharap seandainya para pemberi fatwa ini memfatwakan untuk menghindari, menjaga agar tidak tertular, maka para pemberi fatwa ini memfatwakan untuk seluruh umat muslim diwajibkan memperbanyak berwudu, ya. Diwajibkan memperbanyak berwudu. Ini baru keren, ini baru bagus, masya Allah, ya. Diperbanyak berwudu, fatwa, ya. Untuk kaum muslimin muslimat di seluruh Indonesia, perbanyaklah berwudu, ya, perbanyaklah berwudu untuk menjaga kesucian dan menjaga keselamatan. Ini seandainya fatwa ini ditaruh di depan sebelum yang lain, ini luar biasa saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sangat sederhana, tapi insya Allah bisa bermanfaat. Ambil manfaatnya dan lengkapi yang kurang manfaat dengan keilmuan Anda. Amalkan dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dijaga kesehatan kita, keluarga kita, dan juga semua sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.